Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, ketika Indonesia belum lama di Agustus kemarin mengadakan libur panjang akhir pekan, itu ada klaster baru yang ditambah dari situ. Dan kalau kita melihat proses pendaftaran pilkada ini, saya sih sebenarnya tidak mau, tapi saya mengira nanti akan ada klaster baru lagi dan mungkin jumlahnya lebih banyak, karena ini kan pilkada, jumlahnya banyak, Bang. Lalu kalau sudah tahu bahwa pilkada ini bisa menjadi duka rakyat, kenapa kita tetap laksanakan sekarang? Ya, pada mulanya itu ada kesadaran, muncul kesadaran dari penyelenggara negara bahwa pilkada itu bisa menjadi klaster baru. Karena itu seluruh tahapan pilkada itu ditunda, sempat ditunda. Tetapi kemudian disadari harus penanganan COVID itu harus bersamaan dengan menghidupkan demokratisasi. Karena itu disepakati harus mematuhi protokol kesehatan. Hanya untuk mematuhi protokol kesehatan, negara harus mengucurkan dana 5 triliun. Bayangkan. Untuk selama proses pilkada ini? Iya. Itu disebut dana tambahan. Sementara dari APBD itu dikeruk sekitar 15 triliun. Itu artinya pilkada pada saat pandemi ini adalah pilkada paling mahal yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Total dana yang dikeluarkan negara itu 20 triliun. 5 triliun saja hanya untuk membelanjakan peralatan perlengkapan-perlengkapan yang terkait dengan protokol kesehatan. Akan tetapi sangat disayangkan. Mestinya kan calon-calon itu adalah orang-orang yang utama. Mereka banyak yang terpilih dari banyak orang yang mestinya menjadi teladan. Sangat disayangkan 243 pasangan calon yang dinyatakan oleh Bawaslu kemarin untuk hari pertama dan hari kedua, belum hari ketiga, udah 243 pasangan calon yang dinyatakan melanggar protokol kesehatan. Mestinya, logikanya, para pelanggar protokol kesehatan tidak layak untuk dipilih. Itu kan logikanya, Bang. Tapi aturannya, apakah ada aturan legal formal yang bisa membuat, misalnya katakanlah begitu, Bang, serta-merta batal menjadi bakal calon begitu? Atau memang ya Bawaslu hanya mengatakan pelanggaran itu ada, tapi tidak ada sanksi sama sekali? Ya, kalau kita memeriksa misalnya PKPU, Peraturan KPU nomor 6 2020 yang kemudian diperbarui menjadi nomor 10 tahun 2020. Di pasal 49 tegas sekali dikatakan di sana tentang bagaimana aturan-aturan main terkait dengan pendaftaran di pasal 49. Akan tetapi memang kelemahan dari PKPU ini yang diaturnya itu adalah mekanisme aturan tata cara permainan selama berada di dalam ruang pendaftaran itu. Misalnya harus dicek suhunya, harus pakai masker, harus menjaga jarak. Yang boleh hadir itu hanya ketua dan sekretaris partai pendukung atau pasangan calon. Itu menurut PKPU 6 2020. Nah, di pasal 11 memang di sana itu ada ketentuan-ketentuan yang bisa dipahami sebagai sanksi, tetapi bukan sanksi diskualifikasi. Nah, di mana letaknya aturan yang bisa mendiskualifikasi? Satu-satunya yang bisa itu kalau menerapkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan atau Undang-Undang Wabah Penyakit tahun 84. Di sana memang disebutkan pelanggar itu bisa dihukum penjara 1 tahun. Kalau di penjara 1 tahun selama proses kampanye pilkada ini, tentu calonnya tidak bisa ikut. Tapi itu yang memproses adalah bukan Bawaslu kan? Bukan Bawaslu. Itu ranahnya ranah penegak hukum, polisian. Tetapi kalau kita membaca dengan cermat, misalnya Inpres nomor 6 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tanggal 4 Agustus. Tentang penegakan hukumnya, penegakan disiplin dan penegakan hukum penanganan COVID-19. Di sana itu yang diperintahkan itu oleh Presiden untuk menangani ini adalah Menko Polkam, Mendagri, Menkes,
TNI, kepolisian, dan kepala daerah. Oke. Nah, kepala daerah diperintahkan oleh presiden untuk membuat aturan. Membuat aturan, di sana memang yang ditekankan oleh presiden itu adalah sanksi sosial yang diberikan. Nah, siapa yang mengawasi? Inpres menyebutkan yang wajib mengawasi ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan bunyi Inpres itu, kepolisian harus menyerahkan segenap kekuatannya untuk mengawasi penanganan COVID ini. Nah itu dia Bang, pertanyaannya kan begini, memang polisi ditugaskan untuk memastikan protokol COVID itu dipatuhi, bahkan termasuk juga dalam proses pilkada. Tetapi kan kita juga tahu bahwa polisi juga mengedepankan stabilitas dalam tanda petik. Dan ketika kemudian ada iring-iringan seperti ini dari tadi ini saya sambil melihat video-video yang beredar ini Bang, dan bahkan ada bakal calon yang juga menggunakan masker di dagu nih. Dia mungkin hidung dan mulutnya mungkin sudah berpindah agak turun begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika polisi harus misalnya menegakkan aturan, ketika arak-arakan itu masuk ke gedung KPU dan di situ ditindak oleh kepolisian, kan itu sangat berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Ketika puluhan orang naik motor semacam ini, nanti bisa kemudian malah tambah ribut. Ini kan polisi jadi serba salah. Nah kemudian kalau ini terus terjadi, ini saya sambil sedih melihat gambar ini Bang. Karena ini lihat ini puluhan orang nempel-nempel, iya sih ke sebagian besar pakai masker, tapi kan ya susah sekali kita mau mencegah. Nah, lalu siapa yang bisa memastikan bahwa pilkada ini tidak menimbulkan atau tidak menambah kasus COVID baru lagi? Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin, Leo. Kalau seluruh institusi itu tidak menjalankan perannya. Nah, tentu kita yakin ya dan sangat percaya sebelum pendaftaran dilakukan sudah ada rapat koordinasi dan waktu itu yang memimpin itu Mendagri yang memimpin rapat koordinasi dan semua pihak yang yang ikut serta di dalam rapat itu sudah berkomitmen. Bahkan KPUD dengan bakal calon itu sudah juga membuat komitmen bersama untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya, bagi saya pribadi, saya harus menyalahkan pasangan calon tersebut karena mereka lah yang menyebabkan adanya arak-arakan dan kerumunan dengan akibat. Sangat mustahil kalau ada argumentasi bahwa rakyat itu berinisiatif sendiri. Itu membohongi. Menurut saya mereka digerakkan. Nah, yang menggerakkan inilah yang harus diberi sanksi. Siapa yang memberi sanksi? Rakyat harus berani memberi sanksi. Jangan pilih calon-calon seperti ini. Pertanyaannya Bang, kembali lagi. Ketika rakyat yang harus memilih dan kita berharap bahwa mereka lah yang dalam tanda petik menghukum calon-calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol COVID pada saat pendaftaran. Apa iya Bang? Karena konon katanya kan ketika mereka bergerak itu ada sesuatu yang membuat rakyat ini bisa bergerak. Maksudnya untuk mendukung. Ada yang merah dan biru gitu ya? Nah, ada semacam gizi katanya begitu Bang. Nah, apalagi di tengah kondisi yang sangat susah seperti sekarang, kan susah Bang kita berharap rakyat untuk bilang, oke, saya tidak mau karena Anda tidak mematuhi protokol COVID, saya tidak mau terima sesuatu yang Anda tawarkan dan saya tidak mau pilih Anda. Apa iya itu mungkin Bang? Ya itu kan baru bisa ketahuan tanggal 9 Desember ya. Pada saat pencoblosan tetapi yakinlah ketika masyarakat itu diberi edukasi terus-menerus untuk cerdas memilih, salah satu kecerdasan memilih itu melihat pasangan calon yang benar-benar mematuhi protokol kesehatan karena demokrasi itu harus diletakkan di bawah keselamatan manusia. Tidak ada artinya demokrasi kalau keselamatan rakyat itu tidak dijaga. Nah, pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan langsung atau tidak langsung adalah pembunuh rakyatnya. Nah, gitu. Ini proses baru sampai di pendaftaran ya Bang ya? Dan proses pilkada ini kan panjang sampai nanti pencoblosan di bulan Desember, penghitungannya lagi, penetapan pemenang, kemudian penetapan kepala daerah. Kalau kita melihat di pendaftaran saja sudah seperti ini, saya sih berpikir logis saja. Ya kemungkinan besar nanti pada saat kampanye pun
akan terjadi hal yang sama lagi. Kemudian pada saat pencoblosan akan terjadi hal yang sama lagi. Ya sudah, kalau gitu kita dari sekarang sudah katakan saja bahwa pilkada ini adalah sumber penambahan COVID baru. Sehingga nanti kita tambahkan saja tenaga kesehatan di situ, rumah sakit yang diperlukan, dengan menghitung berapa orang yang masuk ke kampanye, berapa orang yang ikut dalam pilkada. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Gaudens, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Jadi bagaimana Bang Gaudens, bagaimana kalau supaya kita bersiap gitu kan, supaya kita nggak kaget, bagaimana nanti setelah pilkada ini selesai, kita siapkan saja dari sekarang. Ketika ada pilkada di sekian daerah, kita hitung rakyatnya berapa, kita hitung berapa pesertanya, lalu kita siapkan ranjang rumah sakit untuk mengatasi COVID, dan kalau perlu kita sudah siapkan juga pemakaman kalau kemudian berujung fatal. Lebih aman begitu kan Bang? Bagaimana Bang? Ya, saya tetap punya punya keyakinan, saya sangat percaya bahwa bangsa ini bangsa yang mau belajar. Kita lihat misalnya bagaimana penanganan COVID-19 dari awal. Ketika diumumkan tanggal 2 Maret itu diumumkan oleh Presiden ada 2 orang yang terkena positif COVID-19. Pemerintah itu sudah sudah menggelar sejumlah persiapan yang sampai sekarang itu berjalan dengan baik, walaupun kita akui bahwa pertambahan jumlah terpapar positif COVID-19 itu kan selalu di atas 3.000 sekarang. Iya. Dalam 1 minggu terakhir itu di atas 3.000 orang. Itu artinya ada sesuatu yang mestinya dibenahi terus-menerus, dan pembenahan itu terus berjalan. Hari ini tentu pihak-pihak yang berkompeten, kepolisian, Kemendagri, mestinya menggelar rapat untuk mengevaluasi ini. Dan harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh tentang proses pendaftaran kemarin. Tegas dikatakan, kita harus mengatakan dengan terang benderang, pendaftaran itu adalah cacat pertama di dalam pilkada di masa pandemi ini. Baik. Bang Gaudens, kita coba mendengarkan juga pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Agung. Pak Agung, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Gaudens, Dewan Pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Agus, pilkada bisa jadi duka rakyat, bisa jadi itu bisa benar-benar jadi, bisa juga tidak. Tapi kalau menurut Anda akan jadi duka rakyat tidak? Ini saya Pak Agung ya. Iya. Bisa jadi, Mas Leo Samosir. Jadi begini, semenjak pengenalan dari para calon tokoh pilkada sampai dengan pendaftaran, itu sudah terjadi pengumpulan massa. Dan ini berkerumun atau tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan kata lain, benar apa yang dikatakan Pak Dewan Pers tadi ya, Pak Odet ya, kalau sebetulnya mereka ini yang pihak yang terlibat pengumpulan massa ini telah tidak sesuai dengan atau melanggar undang-undang undang-undang tentang kesehatan ya, yang tidak boleh melakukan massa di masa wabah COVID-19 ini. Dan bisa dipenjara itu ya kalau tidak salah ya. Dan juga peraturan PKPU nomor 6 dan dilanjutkan nomor 10 pasal 11-nya itu ya. Dan ini kalau tidak ditertibkan maka akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Sebetulnya bagaimana sih kualitas dari para calon kontestan pilkada di negara kita ini? Mengatur satu masalah saja tentang penjabat wabah COVID-19, mereka bukannya memecahkan masalah, menjawab solusi, malah melakukan penghindaran atau pembelaan diri. Lalu bagaimana nanti kalau sudah jadi kepala daerah beneran yang memimpin banyak rakyat dengan berbagai permasalahannya, padahal permasalahan di daerah itu bukan hanya mengatasi wabah COVID-19 saja, tapi juga ada banyak masalah lain. Saya pikir cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung di Jakarta. Di belakang Pak Agung ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Gaudensius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Ya, Bung Leo, pada saat dibahas dulu oleh Metro TV, saya sudah mengemukakan
jargon harus diganti lebih cepat lebih baik, diganti dengan mengapa harus cepat-cepat. Pilkadanya maksud Bu Indra ya? Ya, gitu. Ya. Nah, yang harus cepat-cepat ini pasti ada apa gitu, mengapa? Tapi kelihatannya pemerintah betul-betul merasa siap. Buktinya hanya diundur 2 bulan itu menunggu barangkali saja COVID mereda. Dan karena tidak, tapi akhirnya tetap dikatakan ya kendalanya hanya COVID-19. Nah buktinya hanya penanganannya tambah 5 triliun untuk mengatasi hal ini, begitu kan? Jadi yang dianggap kendala hanya itu. Nah sekarang kita lihat, walaupun imbauan protokol kesehatan sudah dilakukan dari awal katanya. Nah kita lihat tadi dikatakan ada calon yang betul-betul bisa jadi teladan, mengumumkan untuk tidak kumpul-kumpul. Nah ini bisa kita bantu. Jadi medsos juga bantu promosikan yang begini ini nih yang hebat terus menerus. Nah sementara kalau yang lain, saya jadi teringat juga yang dikatakan oleh Bung Leo tentang herd immunity. Mungkin pemerintah mau mengambil. Oke, baik, terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Di belakang Bu Indra ada Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Bagaimana Pak? Silakan pendapat Anda Pak. Pilkada serentak 2020 bisa menjadi duka rakyat apabila di dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada tersebut tidak menjalankan disiplin protokol kesehatan. Karena bertepatan dengan pandemi COVID-19 dan di sisi lain jumlah korban COVID-19 ini masih terus meningkat. Nah, seperti yang kita lihat kemarin Mas, di beberapa daerah melalui media massa, dalam tahapan pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah ke KPUD, terjadi pengerumunan massa dari para pendukungnya, yaitu terjadi dari saat bakal calon itu tersebut berangkat dari partai politiknya, terus kemudian di jalan mereka juga berarak-arakan, kemudian berada di kantor KPUD-nya pun juga berarak-arakan, artinya berkerumunan. Nah, tahapan lain Mas, yang perlu kita waspadai dan berpotensi untuk pengumpulan massa antara lain, di saat penetapan nomor urut paslon, yaitu yang dilakukan oleh KPUD pada 24 September nanti. Proses berkerumun ya, baik. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi. Berikut menyusul Pak Bambang, kita akan coba mendengarkan bagaimana tanggapan dari pemerintah. Ini kita sudah terhubung Bang Gaudenz dan pemirsa dengan staf khusus Menteri Dalam Negeri Castorius Sinaga. Pak Castorius, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Dodi, Bung Gaudenz. Dan saya Leonard Samosir. Pak Castorius, pertanyaannya begini Pak, setelah kemarin kita melihat proses pendaftaran, sebanyak sekali yang melanggar protokol COVID. Itu ke depannya bagaimana pemerintah memastikan bahwa pilkada ini tidak akan menjadi klaster besar untuk menambah COVID-19, Bang? Pak Castorius, bagaimana Pak? Ya, pertama saya katakan dulu ya, hasil daripada hari pertama pendaftaran Sabtu dan Minggu memang kita melihat ya bahwa sangat banyak pelanggaran protokol kesehatan, khususnya di dalam pelanggaran PKPU ya nomor 6, yaitu pembatasan ya jumlah peserta yang ikut mendaftar ya. Itu sudah jelas sekali, ya kan? Itu antara 4 atau 5 dengan pengurus inti saja dan tidak membawa arah-arahkan massa dan tidak mengerahkan massa. Itu sudah jelas dan sudah berbulan-bulan disosialisasikan. Tetapi ada pelanggaran seperti ini dihiraukan, tidak diindahkan. Ini menjadi evaluasi dari pemerintah. Di dalam hari ke depan itu kita rencanakan hari Rabu ya untuk secara keseluruhan mengambil berbagai langkah-langkah yang lebih preventif dan juga mungkin langkah-langkah yang bersifat sanksi ya agar memang tahapan pilkada selanjutnya itu tidak terulang lagi seperti itu. Sebenarnya sosialisasi sudah jalan. Kedua, monitoring juga sudah jalan dan bahkan kita dari awal ya sudah
banyak melayangkan surat teguran dari Mendagri langsung berikut ya konsekuensi sanksinya. Namun memang kesadaran dari paslon, kesadaran dari para tim ses itu belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan juga apa yang diinginkan oleh pemerintah. Maka memang kita juga menghimbau ya, ini jangan diletakkan hanya di pundak pemerintah pengambil pembuat undang-undang, tetapi juga parpol, tim ses, paslon dan sebagainya, dan serta masyarakat. Mohon masyarakat juga bisa memberikan sanksi sosial bahwa paslon yang tidak mengindahkan protokol kesehatan adalah paslon yang tidak baik. Ya, karena apa? Karena COVID ini adalah masalah kita sekarang, kan gitu. Baik. Nah, ada paslon yang baik seperti Luwu ya, kita apresiasi karena dia tidak mengerahkan massa, melarang massanya. Nah, ini contoh-contoh seperti ini juga yang sangat baik sekali. Ya. Pak Castorius, untuk hari Rabu nanti, ketika nanti jadi pertemuan koordinasi, apakah kira-kira akan ada sanksi keras yang bisa dijatuhkan kepada pasangan bakal calon kalau di proses-proses berikutnya dari pilkada ini tetap tidak mengindahkan protokol COVID? Apakah misalnya berani untuk mendiskualifikasi orang-orang ini? Bagaimana Pak Castorius? Iya, sangat memungkinkan. Itu sudah dipikirkan dari dulu. Maka kita akan lihat dan kumpulkan fakta-faktanya dan juga mendorong stakeholder pemilu, yaitu dalam hal ini Bawaslu, yang sekarang bekerja bekerja sangat intensif mengevaluasi adanya 647 pelanggaran paslon di hari pertama kedua dan mencoba memilah ya mana yang bisa ditolerir dan mana memang yang akan dilakukan atau diberikan sanksi yang cukup berat atau menengah ya. Namun di hari Rabu secara keseluruhan ya dipimpin oleh Menko Polhukam dan juga lembaga-lembaga terkait termasuk Mendagri dan TNI Polri, kita akan mencoba mengalukan evaluasi secara menyeluruh dan mengadakan semacam ANEF yang bertujuan ya prevensi ya ke depan. Nah, sanksi tersebut dengan Bawaslu bekerja dengan baik. Kami juga di Kemendagri hampir puluhan surat teguran sudah dilayangkan secara spesifik kepada calon-calon khususnya para petahana karena ranah kita adalah Pemda dan Pemda itu sangat berkewajiban untuk menjaga ya pembatasan sosial di wilayahnya masing-masing dengan protokol COVID dengan mengelakkan atau membubarkan atau kerumunan. Nah, ke depan itu mungkin akan pemerintah dan seluruh stakeholder pemilu akan sangat serius untuk mengadakan prevensi ini. Baik, Pak Castorius, jadi ini terakhir Pak pertanyaan saya. Jadi kita tidak perlu menyiapkan ranjang tempat tidur ataupun tanah makam untuk kasus COVID yang mungkin muncul karena pilkada ini ya? Tidak ya? Tidak perlu ya Pak Castorius ya? Jangan terlalu khawatir. Seperti yang kita katakan ya, ada juga memang proses di mana protokol COVID dilakukan secara ketat. Misalnya, ya pendaftaran pertama dan kedua itu ditemukan 35 orang paslon yang positif COVID. Ini karena memenuhi protokol swab. Ini bagus karena akhirnya kan kita isolasi dan segala macam. Jadi himbauan saya tidak perlu terlalu khawatir, tetapi nanti akan ada sinergi kelembagaan baik itu dari Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, TNI Polri, Satpol untuk memastikan dan untuk menerapkan dan untuk juga menggalang seluruh stakeholder pilkada ini untuk taat protokol COVID. Karena memang tahapan ini masih panjang. Betul Pak. Kami mendukung betul bagaimana pilkada ini tidak bisa menjadi duka rakyat dan semoga langkah-langkah yang akan dilakukan tepat. Terima kasih Pak Castorius Sinaga sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi. Kita akan jeda dahulu. Bang Gondes dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita di bagian akhir dari diskusi kita. Bang Gaudens tadi Pak Castorius sudah mengatakan bahwa sebetulnya Kementerian Dalam Negeri, pemerintah sudah melayangkan banyak sekali surat teguran. Tapi kan kita melihat juga bahwa kenyataannya jadi semacam angin lalu. Nah pertanyaannya adalah apakah memang kalau nanti hari Rabu itu ada pertemuan, bisa benar-benar ada sanksi keras
yang kemudian membuat proses setelah pendaftaran ini sampai nanti terakhir itu berjalan mengikuti protokol, atau jangan-jangan nanti hanya bicara-bicara saja dan akhirnya juga pelanggaran ini terjadi lagi? Ya, teguran Kemendagri itu kan dalam kerangka hubungan Kemendagri pembina politik dengan kepala daerah. Karena memang kewajiban kepala daerah itu untuk melaksanakan protokol kesehatan, memastikan pelaksanaan protokol kesehatan. Tetapi tegas dikatakan bahwa yang banyak melanggar ini adalah banyak juga petahana kepala daerah. Kepala daerah itu kan baru nonaktif setelah tanggal 23. 23 itu penetapan calon 23 September ini. Nah, pada saat pendaftaran sampai 23 September, statusnya masih kepala daerah. Baru dicopot status kepala daerah itu kan setelah tanggal 23. Gitu. Itu artinya memang menjadi persoalan ketika setiap calon itu tidak mengedepankan kepentingan keselamatan rakyatnya, tapi lebih mementingkan ego, mungkin kita sebut hasrat kekuasaan itu yang membuat mereka itu mata gelap. Atau mungkin yang harus diajak bicara bukan pasangan bakal calon ya Bang, yang diajak bicara adalah ketua umum partai politik, karena biasanya pasangan calon kan akan takut, akan patuh kepada ketua umum parpol yang mengusung mereka. Itu patuh pada ketua umum itu terjadi pada sebelum memberikan rekomendasi. Sekarang ini kan main sendiri sekarang ini. Tiket sudah di kantong. Sudah tiket di kantong, tidak lagi ada kepatuhan seperti itu. Dan itu lumrah. Toh sebagian besar juga membayar kok. Nah, pertanyaannya Bang begini, ketika kemudian nanti ada sanksi begitu ya, dikatakanlah di hari Rabu ada sanksi keras, tapi kemudian proses ini, proses pendaftaran dan selanjutnya masih tetap melanggar protokol COVID, itu tidak bisa membuat kita benar-benar melihat judul ini benar-benar jadi kenyataan, Bang. Pilkada jadi duka rakyat. Ya harus harus tegas dikatakan bahwa apapun sanksi yang diputuskan oleh pemerintah, tetapi pilkada itu harus tetap jalan karena ini proses demokrasi yang harus kita kawal sebagai bangsa, itu harus mengawal. Tetapi pada saat kampanye nanti harus dipastikan dari tahapan setelah ini kan ada tahapan penetapan tanggal 23, tentu ada euforia juga di sana. Kemudian ada tahapan kampanye. Nah, tahapan-tahapan selanjutnya harus dipastikan bahwa tidak akan ada lagi pelanggaran itu. Protokol COVID. Karena itu semua masyarakat atau semua stakeholder itu harus fokus untuk mengedukasi masyarakat, pemilih ya, di 270 daerah itu, untuk tidak memilih mereka yang terang benderang mempertontonkan pelanggaran di ruang publik. Gitu. Untuk tidak memilih? Ya, hanya itu satu-satunya cara untuk memberikan sanksi sosial. Iya, dan kalau kemudian sampai terpaksa harus didiskualifikasi, kira-kira penyelenggara akan berani tidak melakukan itu? Saya tidak yakin untuk itu karena peraturan perundang-undangannya tidak ada keterkaitan langsung antara diskualifikasi dengan dengan pelanggaran protokol kesehatan. Coba diperiksa saja di seluruh peraturan KPU itu sama sekali tidak ada itu. Tetapi tadi saya katakan kalau menggunakan undang-undang karantina kesehatan dan undang-undang penyebaran penyakit wabah itu, paling sanksinya kan pidana 1 tahun. Tapi itu kan mesti ke pengadilan dulu. Baik, kita harapkan kesadaran itu terutama untuk pasangan calon dan juga kita rakyat. Yang paling penting adalah keselamatan dan kesehatan. Yang lain-lain pilihlah negarawan, itu kuncinya. Baik, semoga itu yang terjadi. Kita akan kawal-kawal sama-sama. Bang Gaudens, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, kita percaya bahwa pasangan calon yang membiarkan pendukung mereka melanggar protokol kesehatan sangat paham dampak buruknya. Tapi meski paham, mereka lebih menampilkan diri sebagai politikus ketimbang negarawan. Saatnya saat ini kita rakyat cerdas memilih negarawan, bukan politikus yang hanya mengejar jabatan tanpa memperhatikan keselamatan rakyat. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.
Metro TV, knowledge to elevate.